kinerja kepolisian untuk melakukan pemberantasan narkotika, khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan Indonesia. Kami dari Penggiat Anti Narkotika, kebetulan ada Ketua Tangsel dan timnya, kita akan mendukung selalu Polri dan BNN. Kita adalah mitra Polri dan BNN. Kita adalah ganas bagian tak terpisahkan dari Polri dan BNN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika bab 13 pasal 104 Artinya kita bekerja berlandaskan aturan hukum, kita bekerja ada perlindungan hukum, sehingganya kami mendukung kinerja langkah yang dilakukan oleh kepolisian dan BNN, termasuk juga kasus artis DS yang tertangkap di Polda Jakarta Selatan. Namun demikian, ganas sebagaimana diatur dalam bab 13 adalah fungsinya peran serta masyarakat. Nah, tentunya di dalam peran serta masyarakat di pasal 106 huruf C, setiap kepolisian atau BNN yang menangani kasus tindak pidana narkotika, tapi dengan catatan bukan bandar dan bukan pengedar, kami bisa dan dapat memberikan saran kepada kepolisian atau BNN atau penyidik yang menangani kasus narkotika. Nah, khususnya artis DS, artis layar lebar yang tertangkap ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, kami menggunakan hak itu, pasal 106 huruf C di dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga kita memberikan saran kepada Polres, khususnya penyidik, untuk memberikan pendapat. Tentunya tadi Pak Yani, Ketua Ganas Tangsel, sudah menyerahkan surat secara resmi. Ganas sudah menyerahkan surat secara resmi berdasarkan pasal 106 huruf C, usulan dan saran kepada penyidik yang menangani kasus tindak pidana narkotika, khususnya bukan bandar dan pengedar. Artinya di dalam surat ini kami hanya menyampaikan kalau dari medsos kita melihat ya jumlah gram yang disita adalah kurang lebih 16 gram. Pasal yang disangkakan udah pasti memiliki, menguasai tanpa hak narkotika. Pasal 111 non kimia, tumbuh-tumbuhan ya. Kalau sejenis ganja itu tumbuhan pasti 111. Tetapi kalau di atas 5 gram, dia adalah ayatnya ayat 2. Nah, tapi saya lihat beredar di medsos ini penyidik mencantumkan juga pasal 112. Nah, 112 ini kan kelazimannya adalah untuk transaksi, untuk pengedar, untuk bandar, untuk kurir yang terkait dengan non pecandu dan penyalahguna dan pemakai. Nah, ini mohon ada koreksi juga. Kalau misalnya penyidik memasukkan unsur 114, dia bukan bandar dan pengedar. Nah, kami menyarankan agar pasal 114 itu ditiadakan, dihilangkan, dan penyidik disarankan juga, saya dengar sudah melakukan asesmen ke BNN Pusat. Nah, kalau hasil asesmen BNN Pusat dia dinyatakan menyalahgunakan itu untuk dipakai, untuk digunakan, otomatis kita sarankan juga penyidik menggunakan pasal 127, 1111, karena dia di atas 5 gram, otomatis dia ayat 2. Berarti 111 ayat 2, kita minta sarankan jungto 127 dan 114 mohon dihilangkan. Karena kelazimannya itu dihilangkan biasanya untuk terkait non pecandu, penyalahguna atau pemakai. Memang di dalam 114 dikatakan unsurnya adalah membeli, menjual. Penafsiran dari ganas itu adalah jual beli, membeli untuk membeli untuk dijual. Kalau dia kan membeli mungkin untuk dipakai atau disalahgunakan. Jadi saya tidak tepat pasal 114 itu. Sehingganya ini akan mempengaruhi dalam proses peradilan. Kalau dalam proses peradilan ini dikategorikan kejahatan murni disangkakan nanti. Kalau kita kesampingkan 114, kalau 111 di backup dengan asesmen dia adalah memiliki, menguasai tanpa hak narkotika secara melawan hukum
digunakan berdasarkan assessment. Assessment itu bukan untuk menentukan itu hanya untuk menentukan jenis dia pakai, lama dia pakai, terus tingkat kecanduannya, sehingga penanganan di tingkat proses pengobatan itu bisa dengan tepat. Nah, terus saran kami juga di dalam surat ini kepada penyidik agar digunakan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 di dalam pasal 13 PP 25 tahun 2011 pasal 13 ayat 3 dan 4. Penyidik atau kepolisian RI dapat membantarkan tersangka ya selama dalam proses penyidikan. Nanti kalau di kejaksaan dalam proses penuntutan, jaksa juga bisa membantarkan, begitu juga di pengadilan. Jadi saran dari Ganas, sepanjang bukan bandar dan pengedar, kami menyarankan untuk dilakukan proses pembantaran untuk mendapatkan pengobatan. Kita tunggu aja. Saya dengar hasil asesmennya, asesmen sudah dilaksanakan di BNN, hasil asesmennya itu besok. Kita tinggal kita tunggu aja hasil asesmen seperti apa. Dan ini juga sudah Pak Yani, ketua diwakili oleh Ketua Ganas Tangsel, sudah menyerahkan surat saran dan usulan kepada Kapolres, UP, Kasat Narkoba, UP penyidik Polres Jakarta Selatan yang menangani artis DS. Jadi sepanjang bukan dia bandar, kita ingin ya pemuda-pemuda yang potensial itu tidak salah. Intinya adalah bagaimana kita menyelamatkan orang-orang seperti ini. Orang dia bukan bandar, dia bukan pengedar. Kalau jumlahnya melebihi surat edaran Mahkamah Agung, gitu kita lihat nanti pertimbangan dari proses penyidikan, proses peradilan di pengadilan. Terima kasih. Saya rasa mungkin lebih tepatnya sesuai dengan PP 25 tahun 2011 pasal 3 ya. Pasal 3 ayat pasal 13 ayat 3 dan 4, selama proses penyidikan, polisi dapat membantarkan tersangka ke panti rehabilitasi untuk dilakukan pengobatan. Proses hukum tetap berjalan. Nah, nanti yang penting dia bukan bandar, bukan pengedar. Yang pasti nanti persoalan 16 gram melebihi surat edaran Mahkamah Agung itu nanti tergantung tergantung pengadilan, fakta hukum di pengadilan itu seperti apa. Berarti tujuan Ganas untuk datang kemari berarti bukan hanya artis aja ya, jadi termasuk masyarakat umum juga kita bela. Dulu kita Raffi Ahmad, walaupun dia ada pengacara, kita berikan saran dan pendapat. Roger Danu Arta juga kita berikan saran pendapat. Termasuk juga kita pernah melaporkan hakim yang menangani kasus Jennifer Dunn. Bapak boleh cek kasus Jennifer Dunn, hakim yang menangani kasus yang menurut kami ada dugaan kesalahan penerapan hukum, kita laporkan juga ke Komisi Yudisial. Bapak bisa cek di medsos. Jadi kedatangan kami dengan kawan-kawan di Ganas ini adalah semata-mata bagaimana kita menyelamatkan orang-orang yang tertangkap yang bukan bandar dan pengedar. Kita sebagai warga masyarakat, lembaga gerakan anti narkoba nasional, agar proses hukum berjalan dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Manakala saudara DS ini dia menjadi pengguna atau korban, hak hukumnya pun harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dia berhak untuk menerima haknya, untuk melakukan proses rehabilitasi.